Al-Haditsus Sadisu, hadis yang keenam. Tema besarnya adalah al-halalu wal haramu, tentang apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram. Baik, mari kita dengarkan terlebih dahulu teks hadisnya. An Abi Abdillahi An-Nu'mani ibni Bashirin. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Abdillah, namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pernah saya dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Innal halala bayyinun. Jadi apa-apa yang halal itu sudah jelas. Ya, sudah jelas, tidak samar-samar lagi. Ya. Wa innal harama bayyinun. Begitu juga dengan apa-apa yang haram, ini juga sudah jelas, tidak samar-samar lagi. Nah, wa bainahuma, namun di antara halal dan haram itu mustabihatun, ya, ada perkara-perkara yang samar, ya, ada perkara-perkara yang tidak jelas, meragukan ini halal atau haram. Nah, ini namanya syubhat. Nah, yang mustabihat ini la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, famanittaqo asyubuhati, ya, barang siapa yang menghindari, ya, syubhat, ya, menghindari hal-hal yang tidak jelas, nah, ini halal atau haram, dihindari. Nah, orang yang seperti itu istabra'a li dinihi wa irdihi, akan terjaga agama dan kehormatannya, akan terjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati, namun sebaliknya, barang siapa yang gampang atau menggampangkan hal-hal yang syubhat, ya, maka waqa'a fil harami, kemungkinan besar akan terjatuh di dalam perkara yang diharamkan. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan karroi, ya, seperti seorang penggembala ternak, katakanlah penggembala kambing, yar'a, yang menggembalakan kambingnya haulal hima, ya, di dekat daerah larangan, ya, di dekat daerah larangan. Yushiku ayyarta'a fihi, maka sangat riskan, ya, sangat besar kemungkinan kambingnya ini kemudian akan menerobos masuk ke dalam wilayah larangan itu. Ala, ya, ingatlah, wa inna likulli malikin hima, bahwa semua raja, semua penguasa itu punya daerah larangan. Ada wilayah-wilayah privat yang tidak boleh sembarang dimasuki. Wa inna himallahi, adapun daerah larangannya Allah itu maharimuhu, apa-apa yang ia haramkan, ya, apa-apa yang ia haramkan. Ala,
Ingatlah, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh kita ini mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, jika baik daging ini, salahal jasadu kulluh, maka semua jasad, ya, maksudnya badan kita ini juga akan sehat, akan baik. Wa idza fasadat, namun jika rusak segumpal daging ini, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak pula badan seluruhnya. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu, itu adalah hati. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan, jadi ringkasnya pada hadis ini baginda Nabi SAW tegaskan kepada kita bahwa hal-hal yang halal itu sudah tegas, sudah jelas semuanya. Tidak ada lagi yang tidak dijelaskan, sesuatu yang sudah pasti halalnya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nikah, ya, menghalalkan pernikahan, kemudian mengharamkan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, praktek jual beli Allah halalkan. Ya, adapun praktek riba, Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas sudah mengharamkan. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sesuatu yang sudah jelas halalnya, sesuatu yang sudah jelas haramnya. Namun di antara halal haram itu ada hal-hal yang dikategorikan sebagai syubhat, sesuatu yang samar. Apa syubhat itu? Famaknahu annaha laisat biwadihatil hilli wal hurmah. Ya. Ya, sesuatu yang tidak tegas atau tidak jelas. Ini kategorinya halal atau kategorinya haram. Karena tidak jelas itulah la ya'rifuha katsirum minan nas. Ya, kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Wa ammal ulama'u, adapun para ulama, faya'rifuna hukmaha, mereka mengetahui hukumnya. Binassin, ya, apakah berdasarkan dalil nas, au qiyasin, atau dengan menggunakan pengkiasan, menggunakan analogi. Ya, contohnya kan kalau kita lihat dalam teks atau nas-nas agama ini, yang diharamkan itu adalah khamar. Khamar itu minuman yang difermentasi, dari anggur atau dari kurma. Kalau barangkali kita sekarang ini ya macam tape yang sudah apa namanya itu, sudah difermentasi itu. Ini kemudian memberikan efek memabukkan gitu. Sehingga ya, bagaimana dengan bagaimana dengan minuman-minuman yang memabukkan namun bukan khamar, atau sesuatu yang memabukkan tapi bukan minuman. Ya, ini kan hukumnya itu pada awalnya adalah syubhat, ya tidak jelas. Karena teks dalil itu hanya menyebut khamar saja. Namun para ulama kita menggunakan apa yang disebut dengan analogi, pengkiasan. Bahwa khamar itu diharamkan karena memabukkan. Ya. Ya. Jadi semua yang memabukkan itu disebut sebagai khamar. Ya, itu intinya. Jadi khamar itu hanya contoh saja. Tapi tema besar adalah semua yang memabukkan, apakah namanya khamar, apakah namanya sabu-sabu, dan itu hukumnya haram. Itu diketahui oleh para ulama kita dengan metodologi pengkiasan. Nah,
Nah, kemudian syubhat ini terbagi tiga. Ya, syubhat ini terbagi tiga. Yang pertama ada syubhat, ya, syai'un ya'lamuhul mar'u haraman. Ya, ada sesuatu yang pada awalnya, ya, itu halal. Kita tahu bahwa ini halal. Lalu kemudian belakangan timbul keraguan. Apakah statusnya masih halal atau sudah berubah menjadi haram? Nah, di sini dicontohkan, umpama ada dua ekor kambing, ya, ada dua ekor kambing. Yang satu itu kita tahu tidak halal, mungkin curian atau dirampas. Ya. Tiba-tiba kemudian kedua kambing ini disembelih, lalu dagingnya ini dicampur. Nah, sehingga kemudian sesuatu yang pada awalnya itu, ya, halal, kambing ini kan halal. Kemudian terjadi keraguan, apakah status kehalalannya itu masih ada atau sudah hilang? Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, maka ketika kita menemui hal seperti itu, maka kita hindari, jangan dimakan. Jangan dimakan sampai ada kejelasan. Oh, ternyata apa namanya? Kalau jelas bahwa ini dicampur antara yang halal dengan yang haram, ya sudah, kita hindari. Itu. Kemudian yang kedua, ada juga sesuatu yang pada awalnya itu, ya, halal. Nah, kemudian diragukan apakah statusnya berubah menjadi haram. Nah, ini biasanya terkait dengan praktek-praktek ibadah. Nah, seperti umpama ada orang lagi sholat, kemudian dia merasa bahwa ada, dia merasa ragu-ragu, saya ini kentut atau tidak, ya, ragu-ragu, kentut atau tidak. Tapi tadi sudah yakin berwudu, sudah dipastikan dia sudah berwudu. Nah, ketika sedang sholat, kemudian tiba-tiba dia ragu-ragu, apakah kentut atau tidak. Nah ini, nah, maka jika demikian, di sini disebutkan bahwa fala atharolahu, maka keraguan seperti itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya. Ini pernah terjadi, seseorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini lagi sholat, kemudian saya merasa ragu-ragu apakah saya buang angin atau tidak. Apakah saya buang angin atau tidak? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, jangan buru-buru batalkan sholatmu sampai kamu mendengar bunyi atau mencium bau. Nah, kalau cuma merasa saja, nah, berarti yang kita yakini itu adalah yang pertama, bahwa kita sudah wudhu. Ya, adapun kemudian batalnya wudhu ini kita ragu-ragukan, karena kita tidak mencium bau, kita tidak mendengar suara. Nah, tapi kalau ada suara, ya sudah pasti. Ya, ada suara, wah itu sudah pasti. Kenapa? Karena kaidahnya al-yakinu la yuzalu bisyakki. Sesuatu yang yakin, ya, itu tidak bisa dihilangkan statusnya dengan keraguan-raguan yang datang belakangan. Ya, kecuali kalau yang datang belakangan ini juga sesuatu yang pasti. Nah, seperti itu tadi, ada suara kentut terdengar atau ada bau busuk yang tercium, ya sudah, berarti kita kentut. Nah, batal itu. Nah, demikian. Nah, kemudian ada juga sesuatu yang
diragu-ragukan, ya, ini haram atau halal dengan status yang sama. Jadi 50-50 antara halal dengan haram, diragukan. Nah, fal aula, maka yang lebih baik itu adalah at-tanazzuhu anhu, dihindari. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tamratis sakitah, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada kurma yang jatuh di atas tikar beliau. Jadi kurma jatuh di atas tikar beliau. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, inni la anqalibu ila ahli. Ya, saya ini pernah masuk ke rumah, ya, fa ajidu tamrah sakitatan ala firashi. Lalu saya lihat ada sebutir kurma, ya, jatuh di atas tikarku. Ya, fa arfa'uha li akuluha, maka aku ambil mau saya makan. Nabi sabdakan, saya ambil mau saya makan. Tsumma akhsha an takuna minas shadaqah. Kemudian saya khawatir, jangan-jangan ini kurma sedekah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diperbolehkan mengambil sedekah. Jadi Nabi dan keluarganya itu tidak boleh mengambil sedekah. Haram bagi beliau, halal bagi umatnya. Tapi kalau hadiah Nabi boleh ambil. Tapi kalau sedekah tidak boleh. Karena beliau mengkhawatirkan jangan-jangan ini kurma ini sedekah. Nah, maka fa'alkiha, saya tidak jadi memakannya. Ini contoh-contohnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, di antara tanda-tanda ketakwaan seorang hamba itu adalah kadang-kadang kita ini perlu meninggalkan yang halal, ya. Perlu meninggalkan bahagian yang halal supaya apa? Supaya kita ini itu menjadi perantara antara kita dengan yang haram, ya, untuk menjaga ini. Nah, saya ingin mengakhiri penjelasan, ya, sebahagian, ya, insya Allah sebahagiannya lagi akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa dulu orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, itu ada dua orang, ada seseorang yang menjual tanahnya, ada seseorang yang menjual tanahnya. Setelah tanah itu laku, orang yang membeli tanah itu kemudian menggarap lahan itu. Ketika sedang digarap itu, dia menemukan ada guci-guci, ya, terpendam di dalam tanah, isinya emas. Akhirnya kemudian pembeli ini mendatangi pemilik tanah sebelumnya. Dia mengatakan, ini emasmu. Dia kasih emas itu. Ini emasmu. Loh, kenapa bisa? Ini saya temukan di tanah yang saya beli dari kamu. Maka pemilik tanah sebelumnya ini kemudian mengatakan, wah bukan. Saya ini menjual tanah dengan semua isinya, termasuk emasnya itu sudah punya kamu itu. Tapi yang menemukan emas ini tidak mau menerima. Dia mengatakan, saya cuma beli tanah, tidak beli emas. Bertengkar ini dua orang. Gara-gara tidak mau menerima. Yang satu ngotot, ini punyamu, ini bukan, ini punyamu. Ini emas satu guci. Nah, kalau sekarang ini pasti keadaan terbalik. Ya. Begitu mendengar ada emas ditemukan di kebunnya,
pasti orang yang jual tanah ini akan datang. Oh, itu emas saya cuma jual tanahnya, tidak jual emasnya. Tapi yang satu juga ngotot, wah tidak, ini tanah saya ini. Nah, ini sudah punya saya. Tapi zaman Nabi SAW ceritakan bahwa dulu itu pernah terjadi begitu. Jadi bertengkar gara-gara tidak mau menerima ini. Tidak ada yang, kenapa? Karena syubhat itu tidak jelas. Ini syubhat namanya ini. Akhirnya apa? Saking hebatnya ini tidak ada yang mau mengalah, menolak, semuanya menolak. Tidak ada yang mau menerima itu emas itu. Akhirnya Nabi ceritakan, disampaikanlah berita ini kepada seorang hakim. Nah, alhamdulillah hakimnya juga adil. Hakimnya juga adil. Ini kalau hakim sekarang ini mungkin diklaim wah itu milik negara. Kemudian masuk ke kantongnya. Tapi ternyata ini hakim luar biasa juga caranya menyelesaikan masalah. Jadi beliau dudukkan dua orang ini, kemudian beliau tanyakan tentang keluarganya, putra putrinya. Ternyata yang punya tanah ini, yang menjual tanahnya ini punya seorang putra yang sudah dewasa. Sementara yang membeli tanah ini juga punya seorang putri yang sudah dewasa. Lalu hakim menawarkan, bagaimana kalau kalian ini besanan? Jadi putramu nikahkan dengan putrinya ini. Maka nanti emas ini jadi milik keluarga kalian, nah, terserahlah. Wah ini cocok juga. Akhirnya ditempuhlah solusi ini. Jadi tentu ini berita yang seumpama terjadi hari ini mungkin kita sulit percaya. Tapi baginda Nabi SAW sebutkan bahwa hal seperti itu pernah terjadi. Nah, di akhir zaman ini kita kadang-kadang mendengarkan ini orang mengeluh, Pak. Apa katanya? Yang haram saja susah Ustaz, apalagi yang halal. Yang haram saja susah, apalagi yang tidak, Pak. Al-halalu bayyin. Ya halal itu jelas wilayahnya, haram itu jelas wilayahnya. Siapa yang bermain-main di daerah yang halal, insya Allah dapat rezeki yang halal. Tapi kalau suka bermain-main di daerah yang haram, maka memang susah dapat yang apa namanya, yang halal di tengah-tengah daerah yang haram. Kita tahu wilayahnya itu. Nah, ini Buya Hamka ini pernah, Buya Hamka ini saya ceritakan sedikit. Buya Hamka ini pernah didatangi orang. Dia bilang, wahai Buya, saya ini pernah ke Mekah, pernah ke Madinah. Ternyata di Mekah, di Madinah itu juga ada pelacur. Orang ini kisah nyata. Dia katakan sama Buya Hamka, Buya, saya pernah ke Mekah, pernah ke Madinah. Ternyata di Mekah, Madinah itu juga ada pelacur. Tapi kemudian Buya Hamka mengatakan, oh saya ini pernah ke Eropa, pernah ke Amerika, tapi saya tidak pernah bertemu dengan pelacur. Jadi kenapa kau di Mekah, di Madinah kau ketemu pelacur? Kenapa? Karena kamu cari. Kamu cari, kau ketemu. Saya kata Buya Hamka, saya ke Eropa, saya ke Inggris, saya tidak ketemu. Kenapa? Karena saya tidak cari. Jadi di sini kita harus, ya, jadi jangan sampai kemudian kita menjadikan lingkungan ini sebagai alasan untuk wah susah sekali dihindar. Tidak. Kalau kita punya keinginan, punya tekadnya, insya Allah. Nah, inilah makna daripada wa may yattaqillah, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa kemudian yang disodorkan kepadanya sesuatu yang haram, sudah disodorkan sesuatu yang haram, ini bagianmu. Tapi dia tahu ini haram, kemudian dia mengatakan maaf, ya, saya takut kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan maaf, kita hindari itu karena kita takut kepada Allah, maka seketika itu juga yaj'al lahu makhraja. Allah pasti memberikan jalan keluar.
Dan Allah akan menggantikan yang haram itu dengan rezeki yang halal yang nilainya sama bahkan lebih baik dibandingkan dengan yang haram yang kita tinggalkan karena Allah itu. Ini kita harus punya keyakinan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Hadis ini masih ada beberapa kandungan, insyaallah pada pekan yang akan datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita dalam naungan hidayah dan rahmatnya, kita bisa lanjutkan kembali. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.